Kegiatan rutin panen bebek setiap hari dan menerima tamu dari berbagai daerah untuk belajar bersama PBN. Kanannya Pak Arifin. Kanan Arif. Arif ya. Kemarin udah kesini rumah kenapa? Iya, ini kesini lagi. Maka dari itu. Ya, ilmunya kurang. Oh, ilmunya kurang. Sukses lancar. Udah bangun pagar. Kami memulai di saat pandemi. Begitu susah mencari pekerjaan. Alhamdulillah sekarang kami bisa memiliki kemitraan lokal Blitar. Hewan bebek itu suka di air, kita kasih air untuk mandi dan sebagainya, itu nanti akhirnya menghambat pertumbuhan. Malah memediasi mereka ya teman. Lancar hari ini. Panennya lancar, hari ini sudah lebih dari 2000 ekor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terang Nusantara, salam terhebat, salam terang sukses, salam terhebat. Agak sedikit terpleset karena beberapa hari ini kita tidak ngonten di kandang, dan sekarang langsung lanjut untuk kandang bebek teman-teman. Ini sudah banyak ditunggu oleh peternak bebek di Nusantara khususnya ya, dan yang sudah tergabung di PBN Peternak Bebek Nusantara. Oh ya, yang mau bergabung sebelumnya saya ingin baca persyaratan dari Bapak Ibu semua yang sudah kontak saya. Jadi gini, Bapak Ibu semuanya, Mas saya ingin gabung di peternakan bebek, silakan kontak WA yang sudah tertera di deskripsi YouTube saya. Bapak Ibu langsung masuk linknya itu, kemudian langsung sebut nama Bapak semuanya dan asal di mana, nanti akan saya save di nomor WA pribadi saya, dan saya akan masukkan di grup peternak bebek Nusantara. Dan Bapak Ibu semuanya sudah masuk grup, silahkan sehat-sehat kepada teman-teman semuanya ada di grup ya, salam-salam kenal lah begitu. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang kedua kalinya dari Bondowoso. Yang kemarin sudah saya videokan, beliaunya ini sangat niat sekali ya, dari Bondowoso. Nggak ada satu minggu 2 kali datang ke markas lagi dan bawa teman-temannya karena benar-benar sangat tertarik. Ini masih muda-muda sekali ya. Ini mobilnya saya parkir di sana teman-teman. Kita bawa teraga 1 buat panen dan 2 mobil tamu. Yang ingin ke markas Agil, silahkan teman-teman kontak saya ya. Nanti kan kami ajak jalan-jalan sambil ngobrol gini kalau memang waktu kita senggang begitu. Pokoknya kalau sudah sampai Blitar akan kami layani. Oke, saya balik dulu kameranya karena ini sudah mulai proses panen. Ini kandangnya Pak Arifin. Sudah hampir 2 tahun, dari 2021 sampai 2023 ini ya. Ya belumlah 2 tahun, mungkin 1 tahunan dikit-dikit. Apa yang kita dapat dari kandangnya Bapak Arifin ya? Dari sini dulu. Pertama, sebelum ternak bebek, di pagarnya dulu ya. Pagarnya ini masih rapat. Ya, masih pagar kayak rumput-rumput liar gitu ya. Sekarang udah mulai bangun pagar. Ini tandanya apa? Ini tandanya adalah kemajuan dari Bapak Arifin peternak bebek yang tergabung dari PBN ini. Alhamdulillah sudah mulai mungkin ada sisa-sisa dari keuntungan panen dan sebagainya untuk dijadikan tembok-tembok seperti ini. Ya saya senang apa yang kita usahakan ini untuk peternakan ini sudah mulai tercapai. Ini wek panen. Udah mulai panen. Gak tahu ini bakul dari mana. Mas. Kandangnya Pak Arifin. Kanan Arif. Arif ya. Arif. Udah mulai panen Di daerah Ngadri, Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. panen bakul Malang. Bakul Malang Mas ya. Mas, kita hari ini tuh sama tamu
tamu loh. Ini 2 kali loh. Grupnya Mas Iya. Mas Rian. Datang lagi 1 minggu 2 kali Mas Sisi. 2 kali. Kemarin hari apa kemarin? Minggu kemarin, hari Rabu kemarin. Hari Rabu, sekarang hari Selasa. Wih, 1 minggu pas. Rabu ke Selasa ya. Karena Mas Arif ya. Ya. Mas Arif ini yakin ke Blitar, ingin Mas Rian bilang ingin belajar ilmu. Minggu kemarin udah kesini loh Mas Konam. Iya, ini kesini lagi. Maka dari itu, Kurang. Ya. Ilmunya kurang. oh ilmunya kurang. 1 hari kurang. Padahal di sana juga banyak bebek sih Mas. Ya. Alasannya apa ke markas lagi loh, dah itu aja. Alasan dulu. Alasan kesini lagi pengen nambah ilmu lagi. 1 hari kemarin kurang. Kurang. Ya nginep lah. Hari ini mau nginep. Enggak Mas. Mau mencuri ilmunya PBN Blitar. Iyalah. Kalau jangan mencuri, kita kasih pun. Iya, kita kasihkan Ikhlas cuma-cuma, asalkan ayo belajar ke Blitar gitu. Nginep di sini ya nggak apa-apa. Kita carikan penginap, nggak usah ini ya, nggak di hotel pun kita kan ada kamar. Gitu. Udah masuk belum? Nggak dilihat. Oh iya, kita lanjut Mas. Masuk Mas. Udah berapa kali timbang ini? Udah kena hampir 100 ekor. Wow. Beginilah cara PBN itu manen ayam. Halo Pak Arif, sehat, sukses lancar, udah bangun pagar, nanti beli mobil, nanti beli bangun rumah, gitu. Amin lah. Masternya PBN. Iya iyalah, ini bajunya aja conan tinte ya. Kaosnya cuma dikasih periode pertama, periode kedua ketiga belum dikasih. Ya adminnya PBN pelit sih. Ini cara pertama adalah diambil lehernya dia kayak di sini ya, langsung dimasukkan karung. Masukkan karung. Ini beliaunya masukin. Ini sudah hafal sekali, jadi dipegang bebeknya ini tahu bobotnya berapa. Kalau yang nggak masuk nanti akan ditaruh di sampingnya. Nah, ambil kepalanya 1, 2, masukkan ke karung, kemudian ditimbang. Ketemu bobot dinolkan dulu ya. Bismillah. Bisa sakit. Masuk 22,6. 22,6 Pak. Ya. Bobot berapa ekor? 10? 13 berarti ketemu. Ini 13 juga. Yuk sekali lagi. Ini yang dicari bobotan 19. enggak 8 1617. 1617. Ya. Warung bebek kayak ya. Warung bebek gantung. Dicari bobotan 16 teman-teman. 21,8. Sekali lagi kita zoom. Yes, Mas lanjut 21,8. Ketemu berapa Mas? Rata-rataan tadi hitung 22,6 sama 21,8. Ini toh. Ini yang mungkin 1 karena diambil yang Kecil. 18 ke bawah Mas ya. Rata mungkin 16, 17. Tapi yang ini 19 ke atas ditinggal karena permintaan bakul yang 18 ke bawah. Pas kemarin ada Bapak tadi pagi saya ngobrol sama Bapak Komaludin dari Tangerang sepertinya. Mau rutinan 2.000 sampai 3.000. Apa bisa? Ini bantu dijawab. Bisa, cuma kita harus menata dulu Mas. Kita dari dulu kan menata DOD itu sesuai dengan kebutuhan mitra kita. Oh gitu. Ternyata permintaan teman-teman di komunitas Ternak Bebek Nusantara itu kan sangat tinggi. Betul. Kita sudah tahu track recordnya DOD lokalan PBN itu diadu dengan pabrikan tidak kalah. Begitu. Oke Mas, nanti berarti dari Bapak Komaludin dari Tangerang Nanti itu mohon dibantu komunikasi. Bisa kita komunikasi intens. Seperti apa?
tapi tidak bisa langsung. Mungkin nanti secara berkala kita buatkan populasi sesuai kebutuhan Pak Komarudin. Awas nanti kita usahakan kalau memang kebutuhannya mendesak, kita usahakan mitra di pabrik yang sudah kerjasama dengan TBN kita push untuk kirim ke Tangerang. Jadi karena Tangerang kan ada hatchery di Subang 19,2. Oke, mantap. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Misalkan ada Bapak Komarudin yang ingin kerja sama kita, membutuhkan bebek dengan suplai per minggunya atau per bulannya seperti apa, silahkan komunikasi intent. Kalau bebek kita misalnya nanti kurang ya di pelapangan, kita akan buatkan populasi sesuai kebutuhan mitra yang ingin bermitra dengan kita berhubungan dengan hasil produksi PBN. Ya itu aja, kita nggak simpel aja. Mungkin kalau pengen ketemu ngobrol ke Makar lagi lebih alangkah baiknya Mas ya. Mungkin dari Tangerang ke Blitar kerjasama dengan kita, bagaimana suplai bebek kita ya kita bisa. Insya Allah dengan Marsian nanti kan juga mungkin nyuri dikit ya ilmunya. Ya nggak nyuri, kasihkan. Kita arahkan kemitraan PBN kita nanti bisa dibawa ke Bondowoso Mas. Dikembangkan di Bondowoso. Tim PBN Blitar siap support apa kita usahakan support. Kita bersinergi. Karena kita butuh Mas Rian seperti ini kalau mau bermitra. Nah kita nggak mampu, terus terang nggak mampu tanpa tim. Tanpa bantuan tim lain. Mas Rian bergabung dengan tim PBN Blitar, silakan, sangat terbuka pintunya. Nanti ada teman-teman yang lain mungkin dari Jombang, dari mana lagi, dari Semarang dan sebagainya. Kita sangat bisa sekali. Sangat bisa. Ayo kita bentuk tim dengan yang kompak, pokoknya solid agar kita bisa berkembang sampai seluruh Nusantara. Kita nusantarakan peternakan bebek Nusantara. Gitu. Lanjut yang sebelahnya Mas. Ini kan panen hari ini. Ini terlalu besar kayaknya. Di akhir sama Mas Sukri. Sebelahnya Mas, ayo Mas. Ini kandang ini sebenarnya masih tahap penataan yang manajemen karena tempatnya terlalu padat dan kemarin itu terlalu karena musim hujan. Yap. Takutnya itu air masuk akhirnya kan ditutup. Nah yang terjadi apa? Sirkulasi udara di dalam kandang kurang. Akhirnya gimana? Tadi hujan. Kan kemarin kan hujan terus kan Mas? Lembab. Akhirnya kan kalau air kan masuk ke kandang. Ya ini. Akhirnya yang sebelah situ itu ditutup. Oh iya ini ditutup. Sedangkan ujung sana itu plastik tertutup, tidak ada angin masuk. Akhirnya karena itu buat breeding, akhirnya apa? Amonia tinggi, sirkulasi udara kurang. Jadinya agak trouble. Nah, ketika pencernaan kan perlu oksigen untuk memecah protein kan Mas? Betul. Nah, dari situ akhirnya pertumbuhan kurang maksimal. Kayak kemarin tak bilangin, coba buka semua Pak, usahakan sirkulasi udara lancar. Karena apa? Estafet di sini itu 3 periode kan gitu. Alasnya Pak Arifin apa? Takut lembab atau bagaimana? Atau dingin? Ya, tak lembab sih, takut airnya masuk kandang. Takut airnya masuk kandang karena hujan. Ya. Airnya berefek ke bebeknya. Nah, Mas kita ulangi kerangsungnya Mas, kita coba sama semuanya. Kita harus ulang-ulang karena banyak yang bingung ini. Kan di Nusantara nggak ada bahan-bahannya yang sama kayak itu. Basah ya. Tetap pakai dengan Kentucky coklat 50 kilo. Agak turun Mas. Kentucky coklat 50 kilo. Kentucky putih 50 kilo. Kebi 100 kilo. AGP-nya 50 kilo. 1:4. 4 aja, 4 ransum kita bukanya. Ya. KGP kita ulangi adalah konsentrat babi. Ya, cari aja kalau nggak ada konsentrat babi, konsentrat broiler. Ya. Tapi sulit juga ada ya. Bagus memang konsentrat babi Mas. Gitu teman-teman. Kalau ada yang tanya belinya di mana, kita itu penyedia teman-teman. Jadi langsung kontak kita, hubungi kita, teman-teman cari tepung Kentucky putih atau merah, KGP dan sebagainya, kita akan menyediakan. Silakan kontak, jangan sungkan-sungkan. Tanya aja. Kalau misalkan tanya daerah sini ada ya. Kita masih terbatas komunikasi. Kalau ini yang umur berapa Mas ini Mas? Ini sekitaran umur 14 hari. Agak mendekat Mas mic-nya. 14 hari kalau nggak 13 hari Mas. Sama, bukan? Enggak. Sama, ini kan 200 100 dibagi 2 gitu. Berarti ini cuma 2 estafet ya kayaknya Pak Arifin.
Ini nanti datang BD lagi. Ini malam. Ya nanti siang. Nanti siang. Tinggal nanti datang. Jadi disiapkan di broodingnya di situ, yo Mas. Kalau ini tempat pembesaran pada waktu kecil, ditaruhnya begini Tempat brooding. sehabis dari sini. Nah, broodingnya itu ya simpel-simpel aja sih. Pakai lampu 1, 2, 3. Broodingnya di sini. 1 dan dikasih tempat makan 4. Ini ukuran setengah 80 cm kali 2 meter. Ya betul. Ya terus bawahnya ini Mas yang membedakan. Nah, bawahnya. Udah pernah kita shoot juga ya, tapi kita ulangi lagi. Ini kandang, atasnya kandang, bawahnya ada dikasih keramik karena apa? Biar air tidak meresap. tidak meresap dan Buat miring langsung kebuang ke nah, di ujung sana ada got. oh gini. Tadi ini tinggi. Betul. Yang dari sini tinggi, rendah sampai ke ujung selokan. Nah, ini dibuatkan kayak model. Nah, itu pembuangan akhir. Itu kayak model sapi tank. Ya betul. Jadi kayak diduduk ya. Betul. Diduduk. Ini yang dari situ. Nah, pokoknya di situ Itu ada lubang. ada lubang sapi tank untuk pembuangan dari ini. Jadi maka dari itu nggak bau Mas ya. Untuk tempat minum ini sama. Sama. Inilah ketika minum di situ kan tumpah langsung ke situ Mas. Di sini tetap kering. Cuma kalau kita populasi terlalu padat ya tetap akhirnya becek. Kita harus sering sistem cangkul ataupun sistem tabur sekem. Tabur sekem. Ini yang menarik Mas. Jadi kandang ini benar-benar sangat kering ya. Ini dicangkul terus apa bagaimana ya? Harus tambah habis dibongkar Mas. Jadi ini kan bawahnya awalnya kan ada plesteran kayak di tempatnya Pak Eni. Saya suruh bongkar. Karena kurang bagus. Air supaya bisa meresap. Mas ada pertanyaan Mas. Ya. Mas kalau kandang bebek itu dibuat sistem rak bagaimana? Secara teori bisa. Cuma teman-teman belum ada yang mencoba. Karena memang bebek itu kan hewan aktif ya, beda kayak broiler Mas ya. Jadi pergerakannya dia lebih banyak. Kalau dibuat rak bisa, cuma mungkin populasinya nggak bisa terlalu padat. Nah, waktu dulu 1 tahun lalu di kandangnya Mas Bisri Mas, pas pakai maggot itu. Nah itu bisa. Cuma ya itu Mas, dibuat rak hasilnya bisa bagus. Cuma kembali lagi sama kayak broiler, manajemen kotorannya. Terlalu beda itu ya. Karena bebek itu terlalu berair rasa. Karena hewan akuatik kan gitu. Maka dari itu butuh media seperti tanah untuk penyerapan dari sisa-sisa makanan, air dan ya kohenya lah gitu. Karena hewan akuatik. Karena akuatik. Hidup yang sering ya di dua air dan tanah ya Mas ya. Kalau dominan di air sih. Di air sebenarnya bebek itu. Sukanya air. Suka basah-basah, terus kita ternak di belakang rumah. Kalau kita sediakan kolam mungkin akan tambah kacau karena dia itu akuatik. Habitatnya seperti itu. Bebek hewan akuatik bukan karena dia itu ingin di air ya. Memang kita ngatur bagaimana utamanya di bebek itu kan adalah kita memacu pertumbuhan performa daging. Jadi jangan salah paham ketika hewan bebek itu suka di air, kita kasih air untuk mandi dan sebagainya, itu nanti akhirnya menghambat pertumbuhan. Malah memediasi mereka ya teman-teman. Teman-teman Mas, jadi ada sekat, sana ada kolam dibiarin situ, akhirnya kurang bisa maksimal. Iya jelas sama. Energinya terbuang di dalam pergerakannya itu. Betul sekali. Karena ini kita fokusnya pedaging, jadi kita fokusnya dia itu performanya adalah makan dan minum. Tumbuh secara berkala dengan pertumbuhan daging tiap hari ADG-nya, FCR-nya. Kalau kita sediakan kolam dan sebagainya, ya malah kita memediasi mereka untuk menyesuaikan habitatnya. Habitatnya itu memang di sungai dan sebagainya. Kita malah menyediakan habitatnya di belakang rumah yang sesuai. Ya tambah kacau, baunya kemana-mana gitu. Kalau sungai bebas, dia kan mengalir. Mengalir, aman lah jadinya. Kalau belakang rumah berat gitu. Maka dari itu kita butuh media seperti tanah untuk sebagai penyerapan dari sisa-sisa ini makanan, terus pembuangan dan kohe. Ini agak padat Mas. Jadi habis digeser ke sana. Jadi ini kanan ya. Nanti ini geser ke sana, ini dicangkul dibalik-balik. Rumusnya pakai cangkul aja kayak yang tadi sebelah kanan tadi. Cangkul geser ke sini lagi, sini data lagi gitu. Habis panen kok cangkul terus ya ini ya. Begitulah ilmunya teman-teman.
Tempat minum kurang lebih buat jarak sekitar 1 meter. Sudah cukup. Lebih bagus ya, karena biar nggak bau. Mana Mas Isan? Apa yang ditanyakan mungkin? Biar nggak jadi unek-unek di Bondowoso, balik lagi ke sini nanti sampean nggak tuntas ilmunya. Ukuran Mas, ukuran kandang. Ukuran kandang. Untuk kapasitas berapa ini? Satu kotak ini. Sebenarnya gini Mas, kalau ukuran kandang kita kan menyesuaikan kita bangunnya apa, atau kadang kandang itu kita bekas dari kandang petelur atau apa. Ukur aja kandang ini ukur berapa. Jadi nggak usah pakai patokan harus bangun berapa meter. 1 meter Mas ya, patokannya 1 meter itu isilah 4 ekor, maksimal 5 ya terlalu padat lah. Bagusnya 4 ekor aja, pokoknya 1 meter persegi itu isikan 4. Nah berarti tugas dari Mas Rian bangun kandang itu berapa persekat ini, hitung misalkan ini 3 meter ya, dikali ini kurang lebih 8 meter, berarti 3 kali 8 luasnya berapa? 3 kali 8 kan 24 ya, misalkan 24 meter. Mas Rian kalikan 4, berarti 24 kali 4 kurang lebih kan 100. Itu pas lah. Kalau ini kan 5, nah 5 kali 24 tadi ya kurang lebih 100 ekor ini sudah pas. Itu nggak akan becek, gajinya seperti ini kalau besar. Kita geser ke sebelah kanan. Ini sudah panen 100 ekor. Apakah terlihat becek kan enggak? Ya, kering malah. Kering karena kita menggunakan hitungan seperti itu, per meter persegi diisi 4 ekor. Nah, ini Mas Rian mudah-mudahan paham dan teman-temannya ada di sana juga tambah paham. Kenapa? Karena bebek di belakang rumah kita akan berikan informasi ini gencar-gencar, nggak bau dan sebagainya. Malah seperti Bapak Arif ini sudah bergabung sama kita, semakin berkembang. Dulu hanya 2 ini Mas, terus merambah 2 kotak ini, terus merambah ke belakang. Karena alhamdulillah proses kita ya kerja sama kita pastilah ada feedbacknya. Kita pun mengajari mereka kan paham per panenan seperti ini. Kita ngambil misalkan harga 25, pasti kita beli 24 500. Kita mengambil space itu 500 karena buat biaya admin, biaya mengedukasi dan sebagainya. Mereka sangat-sangat memahami itu. Kalau nggak ada, misalkan nggak ada manajemen tertata seperti ini ya, mereka susah sih untuk menjualnya kemana. Dengan 500 ekor 500 rupiah yang diberikan ke kita dari hasil panennya, mereka sangat terbantu. Itu yang mengikuti PBN sih. Kalau mungkin 500 rupiah itu keberatan, ya mungkin belum bisa kerja sama dengan kita. Memang semua itu kan nggak mudah. Memanajemen, menata semua peternakan itu nggak mudah. Kenapa saya selalu menceritakan itu ya, agar paham aja. Nggak mungkin kita bekerja sama ini tanpa ada imbal balik ke kita juga. Pasti ada. Keuntungannya apa? PBN setiap panennya ditata. Tidak kebingungan cari bakul lagi. Kita Nusantara, kita gabung aja sama itu. Selesai masa panennya. Mulai ke Mojokerto jam 1:30. Iya Mas Sukri. Iya, panen nih. Lancar hari ini. Panennya lancar hari ini, sudah lebih dari 2000 ekor. Mulai setelah jam 2 malam. 2 malam. Tadi pagi kan wahana kan? Jam 4, 5, bukan? Jam 4 selesai wahana. Di kandangnya siapa? Di kandangnya Mas Fajar. Mas Fajar banyak ya, yes, alhamdulillah. Terus paginya bakul Blitar 500 ekor. Pak Wahyu tadi berapa Pak? Pak Wahyu 205. 200. Ini nanti 400. Mantap. Ini bentar lagi kantor PBN mau jadi ini. Siap ngantor nggak ini? Siap. Jam 8. Ini hasil dari bebek ini juga. Lah iya kan tadi 1 tahun nggak salah Pak Arif 1 tahun ya Pak Arif ya bergabung sama kita ya. Awalnya kita menilai Pak Arif ini uang ruwet nih kita.
Ya kan Mas ya, karena Pak Arif dulu itu habis ikut kemitraan lah Pak Arif dulu. Pokoknya seneng bebek. Wah malah disebut. Oh gitu. Yes pokoknya ikut lah. Terus mungkin ada ketidakcocokan manajemen. Kalau manajemen insya Allah bagus Pak Arif ya. Dari teman-teman itu ada kan banyak di Blitar ini. Ya karena ada tidak kecocokan, akhirnya mundur. Dari situ kan Pak Arif hubungi kita 1 tahun lalu. Lah kalau orang sudah ikut ini kan pasti kita akan berpikir ini orang nanti jangan-jangan bermasalah kan sudah ikut sana. Nah kita mikirnya gitu. Ternyata pendekatannya Pak Arif itu serius ke kita. Saya serius Mas. Saya berniat banget berkali-kali ke markas dan terus intens komunikasi. Ternyata ya beliaunya memang serius di peternakan bebek sampai sejauh ini. Dulu hanya 2 kotak, sekarang sudah wis nggak tahu lah berapa kotak. Mungkin kedepannya akan berpuluh-puluh kotak. Di belakang mau belakang. Progres pelan-pelan Pak Arif ya. Yang penting titik-titik lancar dan sesuai wadahnya. Yes, alhamdulillah ini pembangunan saya rasa ya pesat sih. Karena peternak bebek yang bagus ini mempunyai progres ke depan lebih baik lagi. Terus di sini ada 5 peternak juga. Akhirnya Pak ya, saya ikut PBN. Ikut PBN. Mantap. Pak Arif yang koordinasi ya, ya yes, untuk wilayah Binangun dan sekitarnya ya harus gitu mantap. Ini Mas Sukri yang selalu ngatur jadwal panen dan sebagainya, ini beliau nih. Jadi Mas, saya pemula Mas. Awalnya ini biangnya ini ya. Awal mulai kita itu Mas Sukri ini, terus kita gabung dengan manajemen yang Mas Sukri jalankan dari sejak salah apa ya 2012 Mas ya. 2014 ya kurang lebih ya. Ya tahun itulah itu. Saya juga ternak bebek tapi ya masih pemula dulu. Saya gagal pada waktu itu. Mas Sukri jalan terus sampai sekarang. Gabunglah kita terus membentuk PBN ini. Ya ini orangnya. Kalau di grup ini orangnya yang mengawal kita sampai sekarang. Itu. Mas Dan? Itu ya cukup ya. Kita lanjut, ini kan kita mau geser ke kandang satunya lagi Mas. Nanti mungkin itu dulu. Pantau terus channel Konam Sensei, channel berbagi informasi seputar peternakan. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen agar kita terus dapat berbagi ilmu ke teman-teman di seluruh Nusantara. Mungkin itu dulu. Saya Muhammad Iksan. Saya Hurul. Terima kasih tamu dari Bondowoso, Mas Iman dan teman-teman. Semoga ilmunya di Blitar bermanfaat. Salam peternak bebek Nusantara, salam ternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.